Pengelolaan sampah kota merupakan salah satu isu hangat yang telah banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia beberapa tahun belakangan ini, di mana berkaitan dengan pelayanan sanitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan. Sampah perkotaan jika tidak diolah dengan baik dapat merusak estetika kota, menimbulkan bau dan mencemari lingkungan. Bau dapat timbul karena dekomposisi anaerobik sampah yang mencapai kurang dari 1% dari total emisi. Meskipun hanya sedikit dampaknya, hal ini berakibat buruk bagi lingkungan baik fisik maupun kimia. Pengelolaan limbah padat terpadu merupakan tugas yang mencakup pemenuhan kendala dari aspek teknis, ekonomis, dan sosial. Hal ini mengkombinasikan antara jarak pengumpulan dan metode pengolahan yang digunakan untuk menangani semua material dalam sampah dengan cara yang efektif, ramah lingkungan, dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berikut kami akan menjelaskan perencanaan pengelolaan sampah di TPA Gresik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 perencanaan TPA Kabupaten Gresik. Di sini kami beranggotakan Cahya Cikasari NRP 30, Febi Dwi Melani NRP 33, Imam Hambali Azhori NRP 36, dan Anissa Azahro NRP 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hambali NRP 036. Kali ini saya akan menjelaskan penentuan lokasi TPA, masa umur pakai TPA, layout TPA, DED jembatan timbang, dan di akhir saya akan menjelaskan lagi tentang RAB dan BOH operasional TPA di Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi TPA mempertimbangkan beberapa aspek sesuai dengan SNI 03-3241-1994 dan juga Permen PU nomor 3 tahun 2013. Maka dari itu kami telah menganalisis lokasi tempat pemrosesan akhir di Kabupaten Gresik dapat dibangun pada Kecamatan Kedamaian. Kecamatan Kedamaian dipilih karena sesuai dengan kriteria yang mana bukan daerah pemukiman padat penduduk, melainkan wilayah non terbangun seperti sawah, semak belukar, dan lain-lain. Hal ini dapat mempermudah proses pembangunan karena bukan daerah padat penduduk atau berpenghuni yang akan memenuhi poin 1 dan 11. Kecamatan Kedamaian juga memenuhi poin geologi, geohidrologi, dan topografi, serta tidak memiliki kemiringan lebih dari 20%. Daerah yang tidak rawan banjir dan gesekan lempeng yang rendah, akan tetapi memiliki sisi kekurangan, yakni biaya transportasi pengangkutan lebih mahal karena letak TPA berada di wilayah Gresik bagian selatan sehingga jauh dari pusat kota, dan wilayah Gresik Utara memiliki akses yang cukup jauh juga menuju ke TPA. Pada perencanaan ini, umur pakai direncanakan sesuai dengan ketentuan dari Permen PU nomor 3 tahun 2013 di pasal 36, di mana disebutkan bahwa minimal umur pakai TPA adalah 10 tahun, sehingga akan direncanakan umur pakai TPA Kabupaten Gresik ini adalah 10 tahun. Selain karena memenuhi standar Permen PU nomor 3 tahun 2013 pasal 36, hal ini untuk menjustifikasi dilakukan perhitungan analisis umur pakai TPA Kabupaten Gresik, di mana dilakukan akumulasi antara sampah ke TPA dengan cover material. Lalu dibandingkan dengan zona yang tersedia di area yang akan digunakan oleh TPA Kabupaten Gresik. Sebelum ke penjelasan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Anissa Azahro, NRP 55. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Gresik. Jadi, untuk yang pertama, yakni menentukan metodenya terlebih dahulu. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode aritmatika, yang kedua itu metode geometri, dan yang ketiga yaitu metode last square. Untuk yang metode aritmatika di sini, data-data yang dibutuhkan yaitu data jumlah penduduk. Biasanya digunakan minimal data 10 tahun
sebelumnya. Namun di sini digunakan data 3 tahun. Kemudian mencari nilai X pangkat 2, Y pangkat 2, dan nilai XY. Nah, nilai Y sendiri itu berasal dari selisih jumlah penduduk di tiap-tiap tahun. Kemudian untuk nilai Y kuadrat ini dari nilai Y dipangkatkan, kemudian XY, nilai Y dikali dengan nilai X. Selanjutnya yaitu menghitung nilai R. Nilai R di sini rumusnya seperti ini. N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 dikali N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Dari persamaan rumus ini, nilai R dari metode aritmatika didapatkan nilai R sebesar 0,927. Nah, kemudian mencari nilai R dengan metode geometri. Caranya sama seperti tadi, hanya saja nilai Y di sini yaitu nilai dari len jumlah penduduk. Didapatkan sekian. Rumusnya sama seperti tadi. Dari metode geometri ini nilai R-nya didapatkan sebesar 0,92025. Kemudian yang terakhir yaitu metode least square. Nah, metode least square di sini juga sama cara mencarinya. Kemudian untuk nilai Y-nya di sini yaitu nilai dari jumlah penduduk, tetap bisa dilihat di sini sama. Kemudian ini rumusnya juga sama seperti yang rumus sebelum-sebelumnya. Dari rumus ini diperoleh nilai R sebesar 0,99. Nah, kemudian kita bandingkan dari ketiga nilai R tersebut. Setelah dibandingkan, didapatkan bahwa nilai R yang mendekati 1 yaitu dengan metode least square. Nah, kenapa dipilih yang mendekati 1? Karena nilai yang mendekati 1 memiliki korelasi yang memiliki koreksi atau kesalahan yang lebih kecil, sehingga dipilih nilai R yang mendekati 1. Jadi, selisih penduduk di Kabupaten Gresik menggunakan metode least square. Kemudian, setelah menentukan metodenya, masuk ke bagian perhitungan proyeksi penduduk untuk 10 tahun ke depan. Seperti ini tabelnya. Nah, di sini ada tahun proyeksi, koefisien A, koefisien B, N ini adalah nilai kurun waktunya, kemudian PN di sini adalah jumlah penduduk proyeksi. Nah, untuk tahun proyeksi di sini digunakan 10 tahun ke depan. Dengan data yang diketahui yaitu pada tahun 2018 ini data yang didapat dari Badan Pusat Statistika. Kemudian tahun 2019 sampai tahun 2008 ini dicari menggunakan rumus PN sama dengan A plus B kali N. Untuk nilai A dan nilai B sendiri yaitu digunakan rumus. Dan rumus untuk mencarinya seperti ini. Untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY, kemudian dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dipangkatkan 2. Kemudian didapatkan nilai sebesar 1.256.096 di sini. Jadi untuk nilai tiap tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2008 ini memiliki nilai A yang sama. Karena rumusnya juga sama. Lah, rumus ini tadi nilai Y sama X itu didapat di perhitungan sebelumnya. Nilai B juga seperti tadi, dihitung menggunakan rumus seperti ini. Didapatkan nilai sebesar 14.533,5.
Kemudian untuk mencari jumlah penduduk proyeksinya yaitu dengan cara A ditambah B dikalikan dengan N, sehingga didapatkan data-data seperti tabel ini. Di kolom ini itu menggunakan rumus A plus B dikalikan dengan N. Selanjutnya, saya akan menjelaskan layout TPA. Perkenalkan, nama saya Imam Hambali, NRP 36. Sistem penimbunan sampah pada TPA Kabupaten Gresik menggunakan sistem sanitary landfill. Nah, sanitary landfill sendiri adalah sistem penimbunan sampah secara sehat di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Sanitary landfill merupakan sarana pengurukan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurukan serta penutupan sampah setiap hari. Sanitary landfill merupakan metode yang dilengkapi dengan sistem pengumpul gas dan instalasi pengolahan lindi, sehingga pencemaran yang disebabkan oleh TPA dapat diminimasi dan dikontrol. Untuk sarana dan prasarana di TPA Kedamian Gresik, untuk jalan masuk TPA Kedamian memiliki kriteria sebagai berikut. TPA Kedamian Gresik dapat dilalui kendaraan truk sampah dari dua arah. Akan tapi, kami memiliki sistem satu arah agar untuk kawasan perkantoran dan sekitarnya tetap terjaga kebersihannya karena setelah dari landfill, truk sampah harus dibersihkan dahulu sebelum keluar. Lebar jalan 8 meter dan kemiringan permukaan jalan 2-3% ke arah saluran drainase. Tipe jalan kelas 3 dan mampu menahan beban perlintasan dengan tekanan gandar 10 ton dan kecepatan kendaraan 30 km per jam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Ditjen Bina Marga. Bangunan penunjang ini adalah sebagai pusat pengendalian kegiatan di TPA baik teknis maupun administrasi seperti gedung perkantoran, pos satpam, area jembatan, timbang dan lain-lainnya. Kami juga menyediakan banyak ruang terbuka hijau untuk mereduksi bau dari TPA Kedamaian. TPA kami terdapat drainase yang berfungsi untuk menyalurkan volume air hujan yang jatuh pada area timbunan sampah dan terdapat sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar TPA Kedamaian. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara mencari volume dan luas dari landfill. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Azahro, NRP 55. Jadi sebelum mencari luas dari landfill itu sendiri, kita harus melakukan perhitungan seperti ini. Ada beberapa tabel yang harus dibuat. Nah, yang pertama ini ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini itu merupakan jumlah penduduk dari yang sudah kita hitung sebelumnya dengan menggunakan rumus proyeksi penduduk metode least square didapatkan data seperti ini. Kemudian mencari nilai PPC. Nah, nilai PPC itu merupakan nilai timbulan sampah proyeksi untuk tiap-tiap tahunnya. Untuk PPC di tahun 2018 ini dihitung dari timbulan sampah tiap tahun Kabupaten Gresik dibagi dengan 1 dikalikan dengan jumlah penduduk. Nah, timbulan sampah ini 187.000 kilo ini didapatkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Kemudian untuk nilai PPC tahun 2019 sampai tahun 2028 ini, jumlah timbulan sampah PPC per orang per harinya dihitung dengan menggunakan rumus mengalihkan nilai PPC di tahun 2018 ini
dikalikan dengan 100% ditambah 1%. Nah, untuk 1%-nya sendiri itu merupakan asumsi penambahan timbulan sampah untuk setiap tahunnya. Kemudian untuk tahun 2020 juga sama, nilainya berasal dari nilai timbulan sampah di tahun sebelumnya. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu menghitung timbulan sampah atau kuantitas sampah. Untuk timbulan sampahnya ada harian, tahunan, serta akumulasi. Lah, akumulasi di sini itu akumulasi untuk tiap tahunnya. Ini dari data tadi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk timbulan sampah perharinya didapatkan sekian. Kemudian ini juga sama untuk tahun 2019. Untuk timbulan sampah hariannya ini berasal dari jumlah penduduk dikalikan dengan PPC. Didapatkan nilai sekian. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk timbulan sampah di tahunannya ini tinggal dihitung dengan mengalihkan timbulan sampah harian dikalikan dengan 365 hari, kemudian dibagi 1000 dari kilo ke ton. Sehingga didapatkan nilai seperti ini. Kemudian ini untuk akumulasinya. Nah, akumulasi di sini yaitu penambahan dari timbulan sampah di tiap tahunnya. Seperti timbulan sampah akumulasi di tahun 2019 ini berasal dari akumulasi tahun 2018 ditambah dengan timbulan sampah tahunan di tahun 2019 sehingga didapatkan nilai sekian 136.050 ton sampah. Selanjutnya yaitu menghitung volume. Di sini untuk volumenya sendiri kita yang pertama yaitu menentukan kompaksi sampah ada harian dan yang kedua yaitu dihitung secara tahunan. Untuk yang harian ini kompaksi sampahnya berasal dari timbulan sampah harian tahun 2018 kemudian dibagi dengan densitas kompaksi. Di sini kami menggunakan densitas kompaksi sebesar 500 kg per meter kubik. Menurut Jaramilut tahun 2003, densitas kompaksi itu berkisar antara 400 sampai 500 kg per meter kubik. Untuk perhitungan tahun-tahun berikutnya juga sama, dengan membagi timbulan harian dibagi dengan densitas kompaksi. Selanjutnya yaitu kompaksi sampah tahunan. Nah, tahunan di sini tinggal mengalihkan kompaksi sampah harian dikali dengan 365 hari, sehingga didapatkan nilai sebesar 136.510 meter kubik. Selanjutnya yaitu penentuan cover material. Nah, cover material di sini itu merupakan material yang digunakan untuk lapisan penutup sampah di area landfill. Menurut Jaramillo tahun 2003, persentase cover material mempunyai nilai 20 sampai 25% dari volume sampah yang terkompaksi. Nah, di sini kami menggunakan nilai faktornya yaitu sebesar 0,2 atau sekitar 20%. Untuk menghitung cover material harian ini yaitu dari faktor cover material dikalikan dengan kompaksi sampah harian sehingga didapatkan nilai sekian.
44,8. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Untuk yang cover material tahunan ini dihitung dengan hasil dari cover material harian dikali dengan 365 hari, sehingga didapatkan nilai 27.302. Untuk tahun 2019 sampai tahun 2028 juga seperti itu. Jadi nilai cover material harian ini dikalikan dengan 365 hari untuk menghitung cover material tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu stabilisasi sampah. Stabilisasi sampah ini juga menggunakan densitas stabilisasi. Densitas stabilisasi ini itu berkisar antara 400 sampai 600. Berkisar antara 500 sampai 600 kg per meter kubik. Di sini kelompok kami menggunakan 600 kg per meter kubik untuk densitas kompaksinya. Stabilisasi sampah ini dihitung dengan menggunakan rumus timbulan sampah harian. Ini nanti dibagi dengan densitas stabilisasi 600 kg per meter kubik dikalikan 365 hari. Jadi nanti didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya yaitu menghitung volume dari sanitary landfill itu sendiri. Untuk volume sanitary landfill ini atau kolom sebelah sini dihitung dari rumus cover material tahunan dijumlah dengan stabilisasi sampah. Didapatkan nilai sekian. Untuk tahun-tahun berikutnya juga sama. Untuk yang akumulasi ini juga sama. Untuk yang tahun 2019 ini dari volume akumulasi tahun 2018 ditambah volume akumulasi tahun 2000 ditambah volume sanitary landfill tahun 2019. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan luas dari landfill. Yang pertama yaitu fill area. Fill area nantinya itu digunakan sebagai tempat penimbunan sampah. Untuk perhitungannya sendiri, ini dihitung dengan cara ini. Jadi volume akumulasi dibagi dengan ketinggian tinggi dari fillnya tadi. Jadi kita menggunakan ketinggian 6 meter. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama perhitungannya. Kemudian kalau untuk total area ini yaitu dengan cara mengalihkan fill area dengan faktor penambahan luas, yaitu 100% ditambah 20-40% faktornya. Di sini kami menggunakan faktor penambahannya yaitu 20% atau 0,2. Jadi ini dari fill area dikalikan 1,2. 1 ini dari 100% dan 0,2 ini didapatkan dari faktor atau freeport-nya. Kita pakai 20%. Sehingga dari yang sudah kita hitung tadi untuk tahun 2028 ini membutuhkan luas areanya sebesar 30
336.241 meter persegi atau sekitar 33,6 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Dwi Melani Anggraini, NRP 033 dari PL 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rute pengangkutan sampah. Dalam perencanaan TPA kami, yaitu digunakan 3 rute. Yang pertama yaitu rute 1, yaitu yang berwarna ungu dalam map ini, yang melayani TPS Sidayu, Ujung Bangka, Panceng, Dukun, dan Bunga. Sedangkan rute 2 yang berwarna merah yaitu melayani TPS Manyar, Gresik, Kebumas, dan Cerme. Dan yang terakhir ada rute 3 yaitu yang berwarna kuning melayani TPS Driorejo, Uringin Anom, Benjeng, Palong Panggang, Duduk Sampean, dan Kedamaian. Dari rute ini kita akan memperoleh jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam operasi TPA yang akan direncanakan. Tabel pertama adalah PSCS, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memuat sampah dari lokasi pertama sampai lokasi terakhir. Dari seluruh rute yang ada didapatkan PSCS sebesar 2,166. Satuannya adalah jam. Kemudian untuk NP-nya yaitu jumlah TPS yang harus dikosongkan tiap harinya, yaitu untuk rute 1 ada 5 TPS, untuk rute 2 ada 4 TPS, dan untuk rute 3 ada 6 TPS. Kemudian untuk nilai TP didapatkan dari nilai DBC atau waktu pengosongan dari maksud saya waktu yang ditempuh dari kontainer satu ke kontainer yang lain. Kemudian ada K1 dan K2. Nah, untuk rumus TP sendiri adalah DBC ditambah K2 dikali 2 ditambah K3 dikali 1. Nah, untuk K2-nya adalah 240 dan K1-nya adalah 60, sehingga didapatkan untuk TP-nya adalah 2,14 ditambah 60 dikali 2 ditambah 240 dikali 1. Didapatkan nilai TP sebesar 362,146. Dari situ kita bisa mengetahui jumlah pekerja dengan rumus NP dikali TP dibagi 60 dikali PSCS. Didapatkan untuk rute 1 jumlah pekerjanya adalah 13,92 dan dibulatkan menjadi 14. Kemudian untuk rute 2 sebesar 6,7 dibulatkan menjadi 7, dan untuk rute 3 adalah 19,2 dibulatkan menjadi 20. Nah, rumus-rumus yang kita pakai adalah yang berasal dari buku Integrated Solid Waste Coban Logus. Jika akan menjelaskan tentang jumlah truk kompaksi dan juga jumlah pekerjanya. Di sini terdapat kolom nama kecamatannya, timbulan pada tahun 2028, dan jumlah penduduknya di tahun 2008 juga, serta jumlah sampahnya pun juga sama dengan satuan kilogram per harinya. Lalu di sini ada persen reduksi. Persen reduksi ini kami merencanakan 50%, di mana dengan rumus jumlah sampah terolah dibagi jumlah timbulan, totalnya dikalikan 100%, maka didapatkan hasil 56%. Lalu jumlah sampah reduksi ini, misal kita ambil contoh dari Kecamatan Uringin Anom, dengan jumlah sampah per harinya 12.039 1,2061, ini dikalikan dengan 56%, maka jumlah sampah reduksinya adalah 6.939,075 kg per harinya. Lalu volumenya adalah sekian, 10,9, dan volume timbulan
sampahnya dalam liter itu adalah 10.904 liter. Di sini volume timbulan ini didapatkan dari pengurangan jumlah sampah dikurangi dengan jumlah sampah tereduksi dibagi dengan densitasnya. 500 ini kita ambil dari sebelumnya, kita menggunakan sama densitas 500. Lalu sehingga total seluruh satu kecamatan ini, seluruh kabupaten ini di Gresik ini adalah 180.559,31 liter sampah, dan sehingga jumlah truk yang digunakan adalah pembagian antara volume timbulan sampah per liter dibagi dengan volume kendaraan sampah. Di sini kami memilih kendaraan truk sampah kompaksi dengan kapasitas volumenya adalah 10.000. Jadi dapat didapatkan jumlah truknya ada 18. Ini menurut SNI. Dan jumlah pekerjanya kami asumsikan dalam satu truk ada 2 orang, yang mana sebagai sopir dan juga kernetnya, maka akan didapatkan 36 orang. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jembatan timbang. Perkenalkan, nama saya Imam Hambali, NRP 36. Jembatan timbang berfungsi untuk menghitung berat sampah yang masuk ke TPA dengan ketentuan sesuai dengan Permen PU nomor 3 tahun 2013. Oke, bisa kita lihat di gambar. Tampak depan seperti ini. Jadi di bawah itu ada pondasi. Jadi jembatan timbang ini tersebut berada di atas tanah dan disusun dengan pondasi batu K300. Tampak atasnya seperti ini dengan dimensi panjang 1000 cm atau 10 meter dengan lebar 3,5 cm, 3,4 cm, dengan tampak samping seperti ini. Kita lihat keterangannya. Untuk kapasitas jembatan timbang yaitu 40-60 ton dengan ukuran 10 meter kali 3,4 meter. Konstruksi untuk spesifikasi konstruksi dengan model pitless yaitu di atas tanah dengan pondasi beton K300, plat baja 10 mm dengan plat kapal. Untuk elektronik indikator yaitu tipe Smart IP65 Europe Origin dan Protection IP68 waterproof. Load cell-nya dengan tipe kolom tipe kompres. Software program TSI Jewin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Dwi Melani Anggraini, NRP 033 dari PL6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan komposisi sampah. Jadi literatur yang kita gunakan adalah buku Jawaban Logus tahun 1993. Terdapatkan karakteristik umum sampah rumah domestik sebagai berikut. Dari tabel ini kita dapat mengetahui tipe dari sampah, terus spesifik atau berat spesifik dari sampah, kemudian ada kadar kelembapan dari persen berat sampah. Selanjutnya kita mendapatkan tabel komposisi sampah. Tabel komposisi sampah ini kita dapatkan di sipsn.menlhk.go.id dengan komposisi sampah di Kabupaten Gresik pada tahun terakhir yang kita temukan adalah sebagai berikut. Sisa makanan 40%, kayu ranting daun 1%, kertas 11%, plastik 28%, logam 1%, kain tekstil 3%, karet kulit 13%, kaca 1%, dan lainnya 2%. Selanjutnya kita ke perhitungan komposisi. Nah, pada tabel berikut adalah persen berat kering
dari setiap komposisi sampah yang kita dapatkan dari buku Integrated Solid Waste Management tabel 4.4 halaman 81. Kemudian kita menghitung jumlah komposisi sampah tiap kecamatan. Nah, di sini ada tabel jumlah sampah tereduksi, sisa makanan, daun kering, kertas, plastik, logam, kain tekstil, karet kulit, kaca, dan lainnya. Kemudian ada tabel total. Untuk perhitungan tabel komposisi ini, kita contohkan di Kecamatan Ringin Anom. Jadi, Kecamatan Ringin Anom ini memiliki jumlah sampah tereduksi sebesar 6.939,075. Nah, untuk komposisi sisa makanan adalah berat komposisi sampah sisa makanan dikali jumlah sampah tereduksi, yaitu seberat 40% dikali 6.939,075, yaitu didapatkan 2.775,630. Kemudian untuk kayu ranting daun, yaitu berat komposisi sampah kayu ranting dan daun dikali jumlah sampah tereduksi, yaitu 1% dikali 6.939,075. Begitu untuk komponen-komponen yang lainnya. Kemudian untuk totalnya adalah jumlah sisa makanan, kayu ranting kering, kertas, plastik, logam, kain, karet kulit, kaca, dan lainnya, yaitu sebesar 6.939,07. Setelah menghitung jumlah timbulan per kecamatan dan juga komposisi per kecamatan, kita menghitung komposisi dari C, H, O, N, dan H, yaitu ada tabel komposisi sampah, berat timbulan, persen kadar air, berat basah, berat kering, kemudian ada moisture, dan komposisi terhadap sampah kering, yaitu ada C, H, O, N, S, dan H. Kemudian untuk perhitungannya, kita contohkan di komposisi sampah yang sisa makanan. Didapatkan berat timbulannya 50.032,665. Ini dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu yang komposisi total dari tiap kecamatan. Kemudian untuk kadar air kita dapatkan dari jurnal penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu sebesar 38% atau 0,38. Kemudian untuk berat basah, yaitu timbulan dikali frekuensi pengumpulan. Di sini kami menggunakan frekuensi pengumpulannya adalah 2 kali sehari. Jadi untuk berat basahnya adalah 50.032,665 dikali 2, yaitu 100.065,330. Kemudian untuk berat kering adalah berat basah dikurangi kelembapan. Nah, kelembapan di sini adalah berat basah dikali kadar air, yaitu berat basahnya sudah didapatkan 100.065,330 dikali kadar airnya 38% atau 0,3. Didapatkan 38.024,825. Setelah itu bisa didapatkan berat kering adalah berat basah dikurangi kelembapan, yaitu 100.065,330 dikurangi 38.024,85, yaitu 62.040,504. Kemudian untuk tabel komposisi, di sini saya akan mencontohkan komposisi dari C, yaitu persen basis kering C dikali berat kering. Nah, persen basis kering C ini didapatkan dari tabel komposisi yang tadi sudah dijelaskan, didapatkan dari buku Integrated Solid Waste Management, yaitu sebesar 48% dikali berat keringnya, yaitu 62.040,504, yaitu dapatkan 29.779,442. Nah, untuk komposisi yang lain seperti H, O, N, dan H dilakukan cara yang sama dengan persen basis kering yang mengacu pada buku Integrated Solid Waste Management.
Kemudian dibuat tabel komposisi dari setiap komponen kecuali ash. Nah, di sini dibedakan rapidly decomposition dengan slowly decomposition dengan masing-masing komponen yang sama, yaitu C, H, O, N, dan ash. Dari komponen tersebut dibuat sebuah perbandingan untuk menentukan rumus kimia yang didapatkan dari komposisi tersebut. Nah, untuk yang rapidly decomposition dianggap nilai N dianggap 1, sedangkan yang lain akan dibagi dengan jumlah N. Misalnya, untuk nilai C, yaitu untuk yang rapidly decomposition adalah 3484, itu didapatkan dari perhitungan sebelumnya, terus dibagi dengan jumlah mol dari N, atau N-nya adalah 125,351, didapatkan angka yaitu 27,795 dan seterusnya. Untuk mol H juga seperti itu, yaitu 5.567,49 dibagi dengan mol N yaitu 125,351. Dan untuk yang O juga seperti itu, 2208,0666 dibagi dengan 125,351. Nah, untuk S karena nilainya terlalu kecil atau jumlah angkanya terlalu kecil, maka dianggap S adalah tidak ada, sehingga didapatkan rumus kimia untuk yang rapidly decomposition adalah C27,795, H44,415, O17,615, dan N, sehingga kalau dibulatkan jadi C28, H44, O18N. Kemudian untuk yang slowly decomposition didapatkan rumus kimianya yaitu C83,682, H122,215, O15,762, N, sehingga kalau dibulatkan menjadi C84, H122, O16, dan N. Perkenalkan, nama saya Jajika NRP 30. Di sini saya akan menjelaskan gas generation atau total gas terreproduksi secara rapid maupun slowly. Di sini data-data yang diperlukan adalah landfill life atau umur dari landfill, yang mana umur ini kami menetapkan 10 tahun karena menurut Permen PU nomor 13 bahwa umur pakai TPA minimal 10 tahun. Lalu ada persen berat kering rapid dan slowly ini didapatkan dari perhitungan komposisi di sheet sebelumnya. Di sini kami menentukan faktor biodegradable untuk rapid dan slowly adalah 75% dan 50%. Untuk fraksi total sampah secara rapid adalah dapat dihitung persen berat kering dikalikan faktor biodegradable sehingga didapatkan 103,30%, dan untuk fraksi total yang slowly adalah 0,935833 atau 93%. Lalu time period-nya ini atau periode waktu untuk dekomposisi secara cepat adalah 5 tahun dan waktu dekomposisi secara lambat adalah 15 tahun. Untuk total reproduksi ini dapat dihasilkan dari rumus ini persen, maksud saya fraksi total sampah dikalikan dengan total volumenya. Di sini kami sebelumnya akan menjelaskan total volume. Saya akan pada rapid decomposition dulu. Untuk di sini kita lihat bahwa ada ini semacam grafik segitiga seperti itu, di mana di sini X-nya, sumbu X adalah untuk waktu atau tahunnya, yang untuk sumbu Y adalah laju gas produksinya. Di sini di umur 1 tahun kita asumsikan bahwa produksi
laju produksi gasnya sebesar H, dan untuk 2 adalah 3/4 H, yang ketiga 2/4 H, dan 1/4 H. Di sini diketahui luas alas sama dengan jumlah gas yang dihasilkan. Jadi luas alas ini adalah jumlah gas yang dihasilkan, jadi sebesar 1,33 mg per kilogram. Ini didapatkan dari perhitungan komposisi sebelumnya. Lalu maka luas alasnya adalah dengan menggunakan rumus trapesium maksudnya setengah kali alas kali tinggi, maka didapatkan peak rate production-nya atau T-nya adalah 0,5338. Ketika peak rate production-nya diketahui, maka kita akan dapat mengakumulasikan dari tiap tahunnya itu berapa. Jadi di sini kan seperti saya yang jelaskan tadi, ini maka totalnya adalah 1,3345. Lalu untuk akumulasi secara rapid dan slowly-nya perhitungannya sama. Untuk yang slowly perhitungannya sama, hanya saja tahunnya saja yang berbeda. Untuk yang akumulasinya dapat dilihat seperti berikut, jadi ditotalkan seperti itu, dan akan diketahui dari total gas terproduksi secara rapid dan slowly-nya seperti apa. Ini disebutkan dengan fraksi total masing-masing slowly ataupun rapid, seperti itu. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh gas production yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa. Selanjutnya, di sini saya Anissa Azharo, NRP 55, akan menjelaskan mengenai perhitungan gas produksi yang dihasilkan oleh landfill pada 10 tahun ke depan. Nah, jadi di sini adalah tahun atau umur dari landfill, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2008, karena kami merencanakan bahwa landfill atau sanitary landfill itu beroperasi selama 10 tahun. Nah, kemudian untuk nilai dari gas yang dihasilkan tiap tahunnya ini 0,558165, 0,449 ini berasal dari perhitungan gas generation. Nah, dari gas generasi ini, untuk total gasnya atau rata-rata produksi gasnya ini dimasukkan ke sini. Untuk selanjutnya, kalau untuk tahun 2020 ini, yaitu berasal dari tahun 2019 dan tahun 2020. Begitu juga dengan tahun-tahun seterusnya. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa pada tahun 2043 atau tahun ke-2025, tahun ke-25 ini sudah tidak menghasilkan gas, yaitu ditandai dengan nilai 0 untuk total gasnya. Nah, kemudian untuk mencari total. Nah, total ini berasal dari penjumlahan untuk tahun ke-2019, tahun 2020, dan tahun-tahun selanjutnya. Misalnya pada tahun 2021. Untuk total gasnya ini berasal dari tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian menghitung volume gas yang dihasilkan. Nah, volume gas yang dihasilkan ini berasal dari setengah dikali total gas pada tahun 2019 ditambah total gas pada tahun 2020. Sehingga didapatkan nilai 0,279 meter kubik. Nah, untuk yang
nilai ini, dan seterusnya juga sama menggunakan rumus yang seperti tadi. Ini bisa kita lihat setengah kali total gas pada tahun 2020 ditambah total gas pada tahun 2021. Kemudian kita akan menghitung akumulasi gas yang dihasilkan untuk tiap-tiap tahunnya. Nah, akumulasi ini merupakan penjumlahan dari volume gas yang dihasilkan. Misalnya ini, tahun 2000, antara 2020 dan 2021 ini, untuk akumulasinya ini berasal dari akumulasi di tahun 2019 dan volume gas yang dihasilkan pada tahun 2020. Sehingga didapatkan 1,0617 sekian. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, untuk grafik yang pertama ini merupakan grafik dari volume gas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya ini dari 0 kemudian mengalami peningkatan volume gas yang dihasilkan, kemudian mengalami penurunan. Nah, peningkatan ini terjadi di tahun 2028. Nah, karena di sini ini adalah tahun terakhir kita mengoperasikan landfill itu sendiri. Nah, kenapa bisa turun? Karena sudah tidak ada operasi atau proses penimbunan yang berlangsung. Karena sudah melebihi dari 10 tahun yang kita rencanakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu grafik akumulasi produksi. Nah, ini grafik akumulasi ini mengalami peningkatan karena ini merupakan penjumlahan dari total produksi gas yang dihasilkan dari tahun pertama sampai tahun yang ke-25. Selanjutnya kita akan masuk ke desain dari penyaluran gas itu sendiri. Nah, selanjutnya ini yaitu desain dari pipa penyaluran gasnya itu sendiri. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk yang warna biru ini merupakan jaringan pipa gasnya. Kemudian untuk yang warna coklat ini, lingkaran, itu merupakan pipa fan. Nah, pipa fan ini dibuat dengan jarak antara pipa satu dan pipa lainnya itu berjarak 50 meter. Kemudian pipa fan ini juga berfungsi untuk mengalirkan dan mengurangi akumulasi tekanan gas yang dihasilkan di landfill tersebut. Selanjutnya, untuk yang lingkaran besar ini merupakan radius tangkapan pipa gas. Nah, ini memiliki diameter atau berjarak sekitar 70 meter. Untuk radiusnya, mampu mencapai 70 meter. Kemudian untuk jenis pipa yang digunakan, itu merupakan jenis pipa HDPE dengan diameter 150 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Dwi Melani Anggraini, NRP 033 dari PL 6P. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi lindi. Yang pertama adalah kuantitas sampah. Untuk volume yang masuk di TPA adalah 180,5593132 meter kubik per hari. Untuk reduksi oleh pemulung tidak ada. Untuk volume sampah yang ditimbun sebesar 180,5593132 meter kubik per hari. Untuk berat jenis sampah setelah dikompaksi adalah 500 kg per meter kubik. Kemudian berat sampah yang ditimbun adalah 90.279,65661 kg per hari, yaitu sama dengan 90,279 ton per hari. Untuk tahun pengoperasian sanitary landfill adalah 10 tahun. Hari kerja operasinya adalah 365 hari.
Untuk sampah yang ditimbun per tahun adalah sampah per hari dikali hari kerja operasi, yaitu 90,279 ton per hari dikali 365 hari, didapatkan sebesar 32.952,07466 ton. Kemudian kadar air dalam sampah adalah 0,2% dari berat sampah. Dan yang kedua ada rencana sanitary landfill. Untuk tinggi tumpukan sampah per sel adalah 5 meter, tinggi tanah penutup per sel adalah 0,38 meter, tinggi tanah penutup akhir adalah 0,6 meter, rasio sampah banding cover adalah 5:1, jumlah liftnya ada 5 lift, untuk curah hujan Gresik adalah 10,57 mm per tahun atau sekitar 0,42 in per tahun. Untuk berat jenis tanah cover materialnya adalah 3.000 pounds per yard kubik, yaitu 1.784 kg per meter kubik. Untuk pemakaian air untuk pembentukan gas adalah 0,01 pounds per feet kubik, yaitu 0,16 kg per meter kubik produksi gas, atau sama dengan 0,16 kg per meter kubik produksi gas. Untuk air sebagai uap air adalah 0,001 pounds per feet kubik, yaitu sekitar 0,02 kg per meter kubik produksi gas. Berat jenis gas landfill adalah 0,0836 pounds per feet kubik, yaitu sekitar 1,3409 kg per meter kubik. Kemudian berat tanah tutupan dan sampah tiap timbunan, yaitu berat tanah tutupan adalah berat jenis tanah dikali volume sampah dikali 1/5. Berat jenis tanah adalah 1.784 kg per meter kubik dikali 180,5593132 meter kubik per hari dikali 1/5, didapatkan 64.410,43 kg. Dan berat sampah adalah 90,279,66, sehingga total berat adalah berat tanah tutupan ditambah berat sampah, yaitu didapatkan 154.690,09 kg. Kemudian berat kering sampah adalah berat sampah dikali 1% kelembapan, yaitu 90.279,66 kg dikali 1 dikurangi 0,2% kelembapan, didapatkan berat sampah kering sampah yaitu 72.223,73 kg. Untuk kelembapan sampah adalah berat sampah dikali persen kelembapan, yaitu 90.279,66 kg dikali 0,2%, yaitu didapatkan kelembapan sampah 18.055,93 kg. Kemudian berat air hujan yaitu sama dengan curah hujan, yaitu 10,57 dijadikan ke kilogram, yaitu 8,86 kg. Kemudian berat total timbunan adalah berat sampah ditambah berat tanah tutupan ditambah berat air hujan, yaitu 90,279,66 ditambah 64.410,83 kg ditambah 8,86 kg, didapatkan berat total timbunan adalah 154.698,95 kg. Kemudian dihitung untuk per lapisannya. Yang pertama yaitu lapisan 1 sampai akhir tahun pertama, yaitu yang pertama ada produksi gas. Nah, produksi gas didapatkan dari berat sampah dikali jumlah produksi gas tahun pertama, yaitu 90.279,66 kg dikali
0,2724 meter kubik. Didapatkan yaitu produksi gas sebesar 24.595,03 meter kubik. Kemudian berat gas yang diproduksi adalah produksi gas dikali berat jenis gas, yaitu 24.595,03 meter kubik dikali 1,3409 kg per meter kubik, yaitu diperoleh sebesar 32.980,13. Kemudian untuk berat air yang dikonsumsi yaitu produksi gas dikali kadar air pada gas. Didapatkan 24.593,03 meter kubik dikali 0,2%, yaitu 3.944,99 kg. Kemudian berat air yang menguap yaitu produksi gas dikali uap air dalam gas, yaitu 24.595,03 kg dikali 0,2 kg per meter kubik, didapatkan sebesar 394,50 kg. Kemudian berat air dalam sampah yaitu kelembapan sampah ditambah berat air hujan, yaitu 18.055,93 kg ditambah 8,86 didapatkan sebesar 18.064,79 kg. Kemudian berat kering sampah adalah berat kering sampah dikurangi berat produksi gas dikurangi konsumsi air, yaitu 72.223,79 kg dikurangi 32.980,13 kg dikurangi 0,16 kg per meter kubik, didapatkan 35.298,60 kg. Kemudian berat rata-rata adalah 0,5 dikali berat kering sampah ditambah berat air dalam sampah ditambah berat tanah tutupan, diperoleh 91.092,13 kg. Kemudian ada FC yaitu 0,6 dikurangi 0,55 dikali berat rata-rata berat rata-rata ditambah 10.000 didapatkan sebesar 0,1. Kemudian jumlah air yang tertahan dalam sampah adalah FC dikali berat kering. FC-nya adalah 0,1 dikali 35.298,60 kg didapatkan 3.685,38 kg. Kemudian adalah produksi lindi yaitu berat air dalam sampah dikurangi jumlah air yang tertahan dalam sampah, yaitu 18.064,79 kg dikurangi 3.683,38 kg diperoleh 14.379,4 kg. Kemudian ada air yang tersisa yaitu berat air dalam sampah dikurangi produksi lindi, yaitu 18.064,79 dikurangi 14.379,4 diperoleh sebesar 3.684 kg. Dan berat total timbunan adalah berat kering sampah ditambah air yang tersisa ditambah berat tutupan, yaitu 35.298,60 kg ditambah 3.685,4 kg ditambah 64.410,43 kg, yaitu sebesar 103,394,4 kg. Nah, perhitungan di atas dilakukan berulang-ulang sampai dengan tahun 15 dengan rumus yang sama, sehingga didapatkan tabel dan grafik produksi lindi sebagai berikut. Untuk tahun pertama, produksi lindi sebesar 14.379,4. Untuk tahun kedua, diperoleh lindi sebesar 10.365,4 kg. Dan untuk tahun ketiga sampai dengan tahun ke-15 adalah sebesar 0 kg. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan dimensi pipa dari air lindi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Azharoh,
NRP 55. Nah, sebelum menentukan dimensi pipa air ini, tentunya kita harus mengetahui beban yang dihasilkan itu seberapa. Jadi di sini untuk key average-nya atau debit rata-ratanya yaitu sebesar 39,39 meter kubik per hari. Kemudian dari debit rata-rata ini dijadikan ke meter kubik per detik sehingga didapatkan nilai sebesar 0,004559 meter kubik per detik. Nah, selanjutnya yaitu mencari faktor peak. Nah, faktor peak ini ditentukan dengan cara menarik garis di grafik peak factor ini. Nah, ini berasal dari Metcalfe and Eddy. Kemudian untuk menentukan nilai FP-nya sendiri, yang pertama kita harus menarik garis untuk debitnya tadi 0,004, kira-kira 0,04 di sini. Kemudian ini ditarik ke atas sampai menyentuh atau bertabrakan dengan garis ini. Ini nanti ditarik ke sini sehingga didapatkan nilai 3,1. Kemudian yaitu menghitung nilai kipik pipa sekunder dan kipik pipa primer. Untuk rumusnya sendiri yaitu dari debit rata-rata per detiknya dikali dengan nilai FP sehingga didapatkan nilai 0,0014133 meter kubik per detik. Kemudian yaitu nilai D per D. D per D sendiri itu merupakan koefisien rasio yang menyatakan isi dari volume pipa air lindi yang digunakan. Jadi D kecil di sini merupakan kedalaman dan D besarnya yaitu merupakan diameter pipanya. Jadi D per D ini adalah perbandingan antara kedalaman dan diameter pipa. Ini digunakan 0,7 karena untuk 30%-nya ini digunakan untuk volume udara. Kenapa diberi volume atau ruang untuk udara ini? Untuk mencegah terjadinya turbulensi di dalam pipa tersebut. Kemudian menentukan nilai Kp per Kf. Nah, nilai Kp per Kf ini ditentukan dari grafik ini. Ditentukan dari grafik hydraulic element for circular sewer. Nah, untuk menentukan nilai Kp per Kf-nya sendiri, ini dengan cara melihat nilai D per D-nya tadi 0,7. Nah, ini nanti ditarik garis sampai menabrak garis putus-putus ini, garis yang konstan ini, kemudian ditarik ke bawah. Nah, di sini kira-kira 0,83. Nah, selanjutnya yaitu menghitung Kf pipa sekunder dan Kf pipa primer. Nah, cara menghitungnya itu dengan cara Kp pipa sekunder dibagi dengan Kp per Kf sehingga ditentukan nilai sekian meter kubik per detik. Kemudian untuk panjang pipa sekunder dan pipa primer ini didapatkan di desain yang sudah dibuat, nanti desainnya saya akan tunjukkan. Kemudian slope-nya ini memakai 2%. Nah, slope ini kriterianya ada di peraturan PU nomor 3 tahun 2013. Selanjutnya ada beda tinggi pipa sekunder. Nah, untuk mencari beda tinggi pipa sekunder ini caranya yaitu dengan cara slope dikalikan dengan panjang pipa sekundernya dibagi dengan 100 sehingga didapatkan nilai 1,4 meter. Kemudian ini untuk derajat kemiringannya. Beda tinggi pipa primer juga sama seperti tadi. Kemudian untuk nilai N-nya atau kekasaran pipa di sini kami menggunakan nilai 0,015. Kemudian
Untuk menentukan diameter pipa sekunder maupun pipa primer, ini menggunakan rumus D sama dengan ini untuk rumusnya. D sama dengan QF dikali N ini untuk kekasaran pipanya dibagi 0,3117 dikali slope pangkat 0,5 kemudian dipangkatkan 0,375. Sehingga didapatkan diameter pipa sekunder maupun pipa primernya yaitu sebesar 0,06 meter. Nah, untuk diameter terpasangnya, sekunder maupun primer di sini kami menggunakan 0,3 meter. Ini untuk diameter minimal di terpasangnya. Kemudian, menentukan diameter pipa untuk yang menuju ke bak pengumpul. Nah, dari data yang tadi sudah didapatkan, ini untuk landfill 1 ini tadi. Kemudian menentukan dimensi pipa yang menuju bak pengumpul. Di bak pengumpul ini juga sama, untuk nilai D per D sama dP per QF-nya. Nah, di sini yang beda yaitu panjang pipanya. Panjang pipa yang menuju ke bak pengumpul ini memiliki panjang 100 meter. Kemudian didapatkan diameter pipa sebesar ini 0,0739. Ini kami gunakan 0,6 meter pipanya. Nah, selanjutnya ini tadi merupakan gambar atau desain dari penyaluran air lindi. Untuk perhitungannya sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk pipanya sendiri, untuk kriterianya sendiri, kami berpacu pada Gica, di mana dalam satu jalur pipa primer ini maksimal ada 3 cabang untuk pipa sekundernya, dan masing-masing cabang ini berjarak 40 meter. Untuk lengkapnya bisa dilihat di gambar selanjutnya. Nah, ini. Ini pipa cabangnya, dan ini pipa primer yang di area landfill. Ini jaraknya tadi antara cabang satu dan cabang lainnya berjarak 40 meter. Kemudian untuk diameternya sendiri, untuk yang pipa sekunder ini 0,3 meter, dan untuk yang pipa primernya yaitu 0,6 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Dwi Melani Anggraini, NRP 033 dari PL6B. Di sini saya akan menjelaskan rencana pengolahan air lindi dan IPAL. Nah, dari Permen PU nomor 13 tahun 2013, ada beberapa pilihan alternatif teknologi yang diterapkan di Indonesia. Dan untuk perencanaan kami memilih dengan alternatif pengolahan dengan kolam anaerobik, fakultatif, maturasi, dan biofilter. Nah, untuk yang pertama, kita mendesain sumur pengumpul. Untuk kriteria desainnya adalah waktu detensi kurang dari 10 menit. Data perencanaannya, KIN-nya adalah 39,39 meter kubik per hari. Untuk volume rencana adalah panjang 85 meter dikali lebar 85 meter dan dikali kedalaman yaitu 2 meter, sehingga luas volume rencana adalah
144,5 meter kubik. Setelah itu dicek TD-nya, yaitu volume dibagi Q-in. Untuk volumenya yaitu 144,5 meter kubik dibagi Q-in-nya 39,39 meter kubik per hari, sehingga diperoleh 3,67 per hari atau 4 hari. Karena kriteria desainnya kurang dari 10 menit terlalu kecil, maka digunakan kriteria desain untuk TD-nya sesuai perhitungan, yaitu 4 hari. Kemudian yang kedua ada kolam anaerobik. Dengan kriteria perencanaan debit Lindi adalah 39,39 meter kubik per hari, kedalaman 2-5 meter, volumetric loadingnya 1,64 kg per meter kubik per hari, BOD influent adalah 3.200 mg per liter, TD atau time detention adalah 20-50 hari, efisiensi pengolahan adalah 60%, dan dimensinya adalah untuk beban organik adalah Q-Lindi dikali beban BOD, yaitu 39,39 meter kubik per hari dikali 3.200 mg per liter, diperoleh 126.062.000 mg per hari atau 126,06 kg per hari. Untuk volume baknya ditentukan dengan beban organik per volumetric loading, yaitu 126,06 kg per hari dibagi 1,26 kg per meter kubik per hari, diperoleh volume baknya sebesar 76,83 meter kubik. Untuk time detention-nya adalah 30 hari. Untuk luas permukaannya adalah beban organik per volumetric loading atau volume dibagi kedalaman. Volumenya didapatkan 76,83 meter kubik dibagi kedalaman yang diinginkan adalah 2 meter. Diperoleh luas permukaan sebesar 38,415 meter kubik. Untuk rencana perbandingan panjang dan lebar adalah 2:1, sehingga panjang yang diperoleh adalah 2 kali lebar, sedangkan lebarnya adalah luas permukaan dibagi kedalaman pangkat 0,5. Mohon maaf, maksudnya luas permukaan dibagi 2 dikali pangkat 0,5, yaitu 38,415 per 2 pangkat 0,5 diperoleh 4,383 meter kubik, sehingga panjangnya adalah 2 kali 4,383 meter, yaitu dapatkan panjang sebesar 8,766 meter. Sehingga untuk BOD effluentnya adalah 100% dikurangi efisiensi main BOD influent, 100% dikurangi 80% dikali 3.200 mg per liter. BOD effluentnya sebesar 1.280 mg per liter. Kemudian yang ketiga adalah kolam fakultatif. Kriteria perencanaannya TD adalah 5-30 hari, kedalaman 1, 2 meter, suhu rata-rata 28 derajat Celcius, beban permukaan adalah 20 kali T min 120, yaitu 20 kali 28 min 120 sama dengan 440 BOD per HA. Kemudian pengurangan BOD-nya adalah 70-80%. Luas permukaannya adalah 10 kali LI kali Q per S. BOD influentnya adalah 1.280 mg per liter. Rencana pengurangan BOD adalah 80% dari 1.280 mg per liter, yaitu 1.024 mg per liter. Volumetric loadingnya yaitu 80% dikali 1,6 kg per meter kubik per hari, yaitu 1,312 kg per meter kubik per hari.
Untuk dimensinya, jumlah kompartemen yang direncanakan adalah 1 unit, luas permukaannya adalah 10 kali LI atau beban BOD kali Q dikali S, yaitu 10 dikali 1280 dikali 1,32 dibagi 440 didapatkan 0,038 HA atau hektar atau sama dengan 381,64 meter kubik. Rencana kedalaman adalah 2 meter. Rencana rasio panjang dan lebarnya adalah 2:1, sehingga untuk lebarnya didapatkan dari luas permukaan dibagi 2 pangkat 0,5, yaitu 381,67 meter kubik dibagi 2 pangkat 0,5, yaitu didapatkan sebesar 13,82 meter. Untuk panjangnya adalah 2 kali lebar, yaitu 2 kali 11,86 meter, yaitu 27,64 meter. Untuk BOD effluentnya adalah BOD in dikurangi removal, yaitu 1280 mg per liter dikurangi 1024 mg per liter, yaitu 256 mg per liter. Kemudian ada kolaboraasi dengan kriteria perencanaan TD, yaitu 7-20 hari, kedalaman 1 sampai 1,5 meter, efisiensi pengolahan 60 sampai 89%. Untuk data perencanaannya adalah BOD influent atau LI-nya sebesar 256,0 mg per liter. Untuk Q-nya adalah 39,39 meter kubik per hari. Untuk TD-nya adalah 8 hari, suhu 28 derajat Celcius, jumlah kompartemennya 1, rencana kedalaman adalah 1,5 meter. Sehingga untuk KT adalah 0,5 dikali 1,05 dikali T-20, yaitu 0,5 dikali 1,5 dikali pangkat 28-20 diperoleh sebesar 0,886. Untuk luas permukaannya yaitu Q dikali TD per H, yaitu 39,39 meter kubik per hari dikali 10 hari per 1,5 meter, yaitu 262,6 meter kubik. Untuk volumenya adalah luas permukaan dikali kedalaman, yaitu 262,6 meter kubik dikali 1,5 meter diperoleh 393,9 meter kubik. Untuk perbandingan panjang dan lebar adalah 2:1. Maka lebarnya adalah luas permukaan dibagi 2 pangkat 0,5 diperoleh 11,46 meter kubik. 11,46 meter. Dan untuk panjangnya adalah 2 kali L, yaitu 2 kali 11,46, yaitu 22,92 meter. Untuk BOD effluentnya adalah 185% dikali 256 mg per liter, yaitu diperoleh 38,4 mg per liter. Untuk baku mutu dari BOD sendiri adalah sebesar 50,0 mg per liter. Sehingga karena effluent sudah memenuhi baku mutu, maka biofilter tidak direncanakan. Perkenalkan, nama saya Jajika Sari, NRP 30. Di sini saya akan menjelaskan rencana lapisan dasar dari sel. Lapisan dasar TPA harus memperhatikan hal-hal berikut. Di sini mengacu pada Permen PU nomor 3 tahun 2013. Yang mana yang pertama, ini lapisan TPA harus kedap air sehingga lindi terhambat meresap ke dalam tanah dan tidak mencemari air tanahnya. Lalu ada koefisien permeabilitasnya harus lebih kecil dari 10 sampai 6 cm per detik. Yang kedua, ada pelapisan dasar kedap air dapat dilakukan dengan cara melapisi dasar TPA dengan tanah lempung yang dipadatkan atau geomembran setebal 1,5 sampai 2 mm yang tergantung pada kondisi tanah.
Ini tergantung pada kondisi tanah maksudnya. Yang ketiga, dasar TPA harus dilengkapi saluran pipa pengumpul dan kemiringan minimal 2% ke arah saluran pengumpul maupun penampung lindi. Yang keempat, pembentukan dasar TPA harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan zona atau blok dengan urutan pertama sedekat mungkin dengan kolam pengolahan lindi. Lalu ada digunakan geosintetis seperti geomembran, geotekstil, nonwoven, geonet, dan sebagainya sebagai bahan pemasangan dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Lalu ini ada memperkuat dari Permen PU tersebut menurut Ardebah tahun 2013 pada ketentuan teknis di atas lapisan dasar TPA bisa dibuat menggunakan lampu yang dipadatkan atau menggunakan lapisan geomembran. Maka dari itu merencanakan TPA Kota Gresik menggunakan geomembran sebagai lapisan dasar sel landfill-nya yang mempunyai spesifikasi teknis sebagai berikut. Di sini karakteristiknya ada fleksibel, ketebalan 1,5 mm, densitasnya sekian, 0,94 G per Cn pangkat 3, stabilitas terhadap temperaturnya kurang dari 7 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Lalu tahan lama, lebar gulungannya juga 7 meter, dan panjang gulungannya 140 meter. Lalu karakteristik mekanisnya di sini ada kemuluran sampai dengan 13% dan kemuluran putus sampai dengan 70%. Lalu ada karakteristik kimiawinya, bahan dasar resinnya HDPE dan tahan terhadap bahan kimia. Terus ada juga tahan terhadap ultraviolet. Lalu ada karakteristik hidrolis, di sini permeabilitas kurang dari 10 sampai 2 cm per detik, tahan kebocoran cairan dan tahan kebocoran gas. Seperti itu. Perkenalkan, saya Cajika NRP 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan landfill mulai dari perhitungan TPA, perhitungan sel, perhitungan luasan kantor, area parkir, dan sebagainya. Di sini kami merencanakan untuk perhitungan TPA-nya untuk A1 dan A2, perbandingannya adalah 1:4 dengan jumlah lift 5 dan tinggi liftnya dengan tumpukan liftnya adalah 6 meter dan tanah penutupnya 0,9 sehingga tinggi lift total adalah 6,9 meter. Lalu tinggi 5 lift ini adalah pengkalian dari jumlah lift dengan tinggi liftnya, yakni didapatkan 34,5 meter yang akan diakumulasikan menjadi 35 meter. Tanah covernya ini adalah 0,6 meter dan lahan yang akan kami buat berbentuk persegi 4. Lalu di sini ada jumlah sel. Jumlah sel di sini sama dengan jumlah hari, yang mana setiap harinya kami merencanakan akan ada 11 sel yang akan berada di landfill. Jadi untuk selama 1 tahun, jumlah selnya adalah 4.015 sel. Lalu ada perhitungan TPA. Di sini diketahui volumenya dari perhitungan volume timbulan sampah sebelumnya. Untuk hanya atau ketinggian liftnya adalah 35 meter. Untuk A1, karena tadi kami merencanakan perbandingan A1 dan A2 adalah 1:4, maka ketika A1 ini adalah pembagian antara volume dengan hanya dan juga dibagi dengan hari, maka didapatkan hasil 269 meter persegi. Dan untuk A2-nya adalah 4 kalinya A1, sehingga didapatkan hasil 1075,99 meter persegi. Atau bisa dijadikan hektar adalah 0,11. Detail untuk A1-nya adalah dengan mengalihkan
dengan slope-nya adalah 0,5, maka didapatkan hasil 16,4 meter, atau kita akumulasikan menjadi 16, lalu sehingga A-nya didapatkan 256 meter persegi. Untuk A2-nya juga sama perhitungannya, dan akan didapatkan hasil 1000,89 meter persegi. Untuk X-nya, selisih panjang dibagi 2 sama dengan 85, di sini X-nya, ini adalah H-nya. Maka didapatkan tan B sama dengan 1,37 dan betanya 5,4. Untuk perhitungan selnya sebenarnya sama, cara menghitung sama dengan perhitungan TPA. Lalu di sini ada instalasi pengolahan lindinya, luas lahan IPAL-nya 5% dikalikan dengan luas lahan yang kita miliki, maka di sini ada 0,14 hektar atau setara dengan 1360 meter persegi dengan panjang 45 meter dan lebar 30 meter. Untuk kantor pelayanan, luasnya adalah 10% dari luasan TPA-nya, yakni 0,27 hektar atau setara 2.720 meter persegi dengan panjang 60 meter dan lebarnya 45 meter. Untuk kantor penerimaan dan pencatatan, di sini panjangnya 5 meter dan lebarnya 5 meter. Kami rencanakan seperti itu. Lalu area pengurukan untuk ketinggian urukannya 3 meter dan tebal tanahnya per lapisnya 0,15 meter dengan volume sampahnya sekian. Untuk ketimbunan sampahnya per hari 0,25 meter. Luas penimbunan sampah dapat dilihat seperti berikut. Maka volume tanah yang dibutuhkan adalah panjang kali lebar kali tebalnya, jadi 108,3 meter, dan volume tanah yang dibutuhkan per tahun adalah 3.200, maksud saya per bulan adalah 3.250,1 meter kubik, dengan luas tanah galiannya sebagai berikut, 0,11 hektar, dan panjang areanya 20 meter, serta lebarnya adalah 54 meter. Lalu lahan parkirnya kami rencanakan 20 meter kali 20 meter. Lalu ada total luas lahan sebagai berikut, maka total luasnya adalah 34,559 hektar. Saya Jajika, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana drainase TPA. Fungsi dari drainase TPA sendiri adalah mengurangi volume air hujan yang jatuh pada area timbunan sampah. Dan ketentuan teknis drainase TPA ini sebagai berikut. Yang pertama, jenis drainase dapat berupa drainase permanen, seperti yang berada di jalan utama, di sekeliling timbunan terakhir, daerah kantor, gudang, bengkel, tempat cuci, dan fasilitas TPA lainnya. Di sini saya tampilkan dari drainase yang akan kami rencanakan. Di sini berawal dari tempat parkir, menuju ke ruang terbuka hijau, dan melewati area landfill-nya, lalu menuju fasilitas kantor dan garasi alat beratnya, lalu akan berakhir pada IPAL. Selanjutnya ada drainase sementara. Drainase sementara ini dibuat secara lokal pada zona yang akan dioperasikan. Yang kedua, ada untuk ukuran dimensi dari saluran drainase dapat ditentukan ketika mendapatkan data debit lintasan air hujan dari TPA. Drainase yang digunakan berbentuk trapesium, lebar 40 cm dan kedalaman 10 cm ini adalah untuk saluran D1 dan D2 di sini.
Q-nya didapatkan 5,469 meter kubik per detik dengan LD. LD di sini adalah panjang lintasan D1 sampai D2. Di sini adalah 214 meter dan delta H-nya 2,25 meter. Untuk SD-nya 0,0151 dan N-nya sebesar 0,015. Di sini kenapa 0,15? Karena saluran terbuat dari beton. Kami rencanakan terbuat dari beton. Maka hanya didapatkan sebesar 0,153 dengan rumus Q per N dibagi 2 pangkat 1/3 dikalikan akar S. Lalu dipangkatkan lagi dengan 3/8 dengan hasil 0,153 meter, maka dapat dihitung B, A, dan R-nya sebagai berikut. Untuk B rumusnya 2 kali H, untuk A B kali H, dan R H/2. Lalu perhitungan berikutnya adalah penentuan dimensi freeboard-nya. Freeboard saluran ini merupakan area jagaan atau ketinggian dalam saluran di mana tidak terkena aliran dari Q yang sebenarnya. FB ini dirumuskan akar koefisien kali tinggi air, di mana di sini koefisien sangat dipengaruhi oleh Q-nya. Ketika Q-nya kurang dari 0,6 meter kubik per detik, maka C-nya adalah sama dengan 0,14. Ketika Q-nya lebih besar, lebih besar dari 0,6 meter per detik dan kurang dari 6 meter per detik, Q-nya adalah lebih dari 0,14 dan kurang dari 0,2. Ketika Q-nya lebih dari 8 meter kubik per detik, maka C-nya adalah lebih dari 0,23. Perhitungan FB pada saluran D1 dan D2, Q yang diasumsikan atau Q yang diketahui 5,469 meter kubik per detik. Lalu kita sudah mengetahui H airnya, maka FB-nya 0,175, sehingga H salurannya adalah H air ditambah FB sama dengan 0,328, dengan A max-nya 0,022 meter persegi. Untuk tabelnya dapat saya tampilkan sebagai berikut. Lalu setelah itu kita akan menuju dimensi saluran yang digunakan. Jadi untuk dimensi saluran yang akan digunakan ini lebar yang dihasilkan adalah 36,9, maka kami akumulasikan menjadi 40 cm dan tingginya 9,22 akan kami akumulasikan 10 cm dan panjang salurannya 214 meter untuk yang D1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain dari sumur pantau itu sendiri. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Azahro, NRP 55. Nah, ini merupakan gambar dari tampak atas sumur pantau. Untuk kriteria desainnya sendiri, kami berpatokan pada Peraturan PU Nomor 3 Tahun 2013. Nah, untuk sumur pantau sendiri ini memiliki diameter 50 cm dengan dilapisi buis beton. Ini untuk buis betonnya. Untuk ketebalannya yaitu 15 cm. Kemudian juga sumur pantau ini dilengkapi dengan penutup sumur. Sumur pantau sendiri digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengontrol air. Kemudian untuk tampak sampingnya yaitu ini. Untuk kedalaman dari sumur pantau sendiri itu yaitu 20 meter untuk tinggi dari sumur pantau.
Kemudian sumur pantau juga dipasang dengan ijuk. Di sini ijuknya ada 4. Kemudian juga ini ada kerikil. Kerikil ini dipasang di dasar permukaan sumur pantau dengan ketebalan 20 cm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan RAB operasional TPA Kabupaten Gresik. Perkenalkan, nama saya Imam Hambali dari NRP 36. Untuk RAB operasional TPA Kabupaten Gresik yaitu kita diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Gresik sebesar 1.455.032 orang. Untuk timbulan sampah per kapita per orang per harinya yaitu 0,15 kg per orang per hari. Total timbunan sampah per harinya 223.360 kg per hari. Dikonversi ke meter kubik menjadi dibagi 1000 yaitu 200 menjadi 223,36 meter kubik per hari. Lalu kita konversikan lagi ke tahun yaitu dengan rumus 223,36 meter kubik per harinya dikalikan 365 hari. Jadi 81.526,47 meter kubik per tahunnya untuk total timbunan sampah per hari. Nah, untuk jumlah armada dump truck diketahui 18 unit dan kapasitas muat armada dump truck yaitu 10 meter kubik untuk setiap dump trucknya. Jumlah trip yang diperlukan terlayani sebesar 100%, 1 kali rotasi per hari atau 1 kali trip per harinya. Untuk jumlah petugas kebersihan yaitu 18 supir dan 18 kenek. Asumsi dan perkiraan biaya operasional pengangkutan. Perkiraan biaya untuk gaji petugas kebersihan yaitu sopir 18 orang dengan biaya per harinya 55.000 dikali 18 orang ya, lalu dikalikan 365 hari menjadi Rp361.350.000 untuk sopir per tahunnya, untuk biaya sopir per tahun. Untuk keneknya yaitu 18 orang juga dengan gaji perharinya 50.000 dikalikan 1 tahunnya yaitu menjadi Rp328.500.000. Jadi 18 kenek dikali 50.000 dikali 365 hari. Dengan total pengeluaran untuk perkiraan biaya untuk gaji petugas kebersihan yaitu Rp689.850.000. Untuk perkiraan biaya operasional BBM diketahui harga 1 liter solar yaitu 5.150 untuk subsidi per liternya. Jarak dari pusat kota ke TPA yaitu 30 km karena dari Damen ke pusat kota cukup jauh dengan jarak tempuh 30 km. Kalau pergi pulangnya menjadi 60 km rotasi per harinya. Konsumsi bahan bakar dump truck yaitu 2 km per liter. Jadi setiap 2 km dump truck menghabiskan 1 liter bensin solar bahan bakar. Jumlah kilometer per unit dump truck yaitu 60 km per hari. Jumlah kilometer total diketahui yaitu dengan rumus I24 jumlah dump trucknya ada 18 unit dikalikan 60 km per hari. Jadi total BBM sebesar 1080 km per hari. Untuk jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dengan rumus I25 I23 yaitu 1080 dikali 2 km per liternya.
menjadi 540 liter per hari. Maka total pengeluaran untuk BBM sendiri yaitu 540 liter per hari dikalikan 1 liter BBM dengan harga 5.150 dengan total biaya menjadi Rp2.781.000 per harinya. Kalau dikalkulasi per tahunnya menjadi Rp1.015.065.000. Untuk biaya lain-lain seperti servis dan suku cadang, untuk servisnya 2 juta per unit dump truknya. Kalau dikali 2 juta dikali 18 unit dump truck menjadi 36 juta per tahun. Untuk suku cadangnya 3 juta per tahun dengan dikali 18 dump truck yaitu sebesar Rp54 juta dengan total pengeluaran Rp90 juta. Untuk total biaya operasional yaitu dari K18 689.850 ditambah 1.015.065.000 ditambah 90 juta rupiah menjadi 1.794.915.000 rupiah per tahun. Nah, untuk anggaran dana dan pendapatan Kabupaten Gresik untuk TPA Kabupaten Gresik adalah untuk anggaran biaya operasional sendiri yaitu Rp1.794.915.000 rupiah. Nah, untuk biaya retribusi sampah untuk jiwa untuk sampah per orangnya yaitu sebesar 1.445.32 jiwa dari seluruh warga Kabupaten Gresik dikalikan 10.000 per bulannya dikali 12 bulan jadi Rp173.403.840.000 per tahun. Jadi sangat jauh sekali untuk keuntungannya, masih untung banyak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.